And yo, welcome back to Pecinta Cerita. Dan kali ini kita akan tetap bahas komik Pusaka Dewa volume 2. Dan mungkin penampilan saya agak berubah ya, tapi ini untuk sementara aja. Oke, langsung aja kita masuk ke intinya. Seperti biasa kita akan mereview komik ini dengan dua bagian. Yang pertama itu review tanpa spoiler dan review dengan spoiler. Langsung saja, bagian pertama review tanpa spoiler. Kita akan masuk ke dalam fisiknya terlebih dahulu. Dan kita lihat fisiknya ini lebih tebal daripada yang seri 1. Kalau kita lihat seri 1 itu segini, ini seri 1, dan mungkin yang kanan saya ini seri 2 agak lebih tebal sedikit. Dan untuk bahan keseluruhan sama ya dengan komik yang pertama. Untuk cover, isi, dan juga nggak ada blurbnya ya sama. Tapi untuk cuttingnya ya sudah lebih baik, ya jauh lebih baik ya daripada yang komik yang pertama. Tapi ya mungkin agak ada sedikit kurang presisi sedikit, ya sedikit banget. Yang penting ya lebih baik lah daripada yang pertama. Oke, lanjut kita ke ceritanya, tapi tanpa spoiler ya. Ceritanya ini lebih menarik daripada yang seri pertama. Kenapa kayak gitu? Karena ini ceritanya lebih padat dan lebih mengenalkan tentang universe-nya gitu. Kalau yang ini kayak gamblang aja gitu. Kayak apa ini kurang gitu. Aku sih lebih seneng komik yang kedua ya daripada yang pertama. Sampai aku berpikir kenapa kok seri pertama itu nggak yang ini aja gitu. Ya meskipun ada bagian yang ini dulu harusnya. Tapi menurutku lebih baik cerita tikus kecil ini bisa dikisahkan setelah ini gitu. Ini tuh lebih oke, penggambarannya, dunianya oke, villainnya juga diperkenalkan dan masalahnya itu juga semakin jelas di komik yang kedua. Untuk detail yang lainnya aku suka dengan tokoh utama yang ada di komik bagian kedua ini. Ini namanya Samudra dan dia pakai haircut yang kayak wayang. Ya, haircutnya mirip wayang ya karena dia ada gelungnya ya. Kalau di wayang itu namanya gelung, yang di sini yang moncong ke atas ya. Wayang kan gambaran bayang-bayang dari orang gitu maksudnya, karena zaman dahulu itu nggak boleh menggambarkan orang yang secara realistik, jadi pakai bayangan seperti itu. Dan untuk masalah haircut itu kan sebenarnya zaman dahulu itu banyak orang yang gondrong gitu. Kalau bapakku bilang sih gondrong wingking gitu ya. Gondrong belakang. Terus rambutnya itu digelung dan hasilnya ya kayak wayang gitu. Cuma nggak mungkin nggak mungkin naik kayak gitu, nggak mungkin sih sebenarnya. Untuk zaman dahulu ya. Karena zaman dulu nggak ada pomade coy. Cuma ya kalau dulu itu digelung gitu. Nah, itu namanya gelungan karena pakai seni jadinya modelnya ke atas gitu. Ya tapi ini kan karena komik ya, fantasi juga. Dengan hairstyle yang kayak gini kayaknya lebih apa ya, lebih keren aja sih. Saya suka meskipun nggak terlalu realistik ya karena zaman segitu nggak mungkin ada pomade yang buat bentuk itu. Tapi kan ya untuk pembedaan karakter oke. Oke, itu untuk review tanpa spoiler. Sekarang kita akan masuk ke review dengan spoiler. Dan kalau kalian belum baca komik ini, mending di skip saja dan baca dulu kemudian lanjut ke video ini. Oke, langsung kita bahas. Untuk pertama dalam komik ini kita akan disuguhkan oleh map. Dan yang paling ironisnya itu ketika buku atau komik disertakan map itu sebenarnya membantu. Tapi untuk pembaca rata-rata itu tidak memperhatikan itu coy. Dan untuk mapnya sendiri itu sebenarnya ya pengetahuan yang cukup bagus gitu untuk menggambarkan. Cuma yang di dalam cerita itu kurang mengacu pada mapnya. Jadi kayak informasi di map itu hilang gitu. Jadi nggak terlalu bahas tata letak geografi dalam mapnya. Ya cuma sedikit-sedikit aja pembunuhan di sini gitu. Dan itu kurang menyeluruh ya karena memang komiknya tebelnya segini gitu. Mungkin ceritanya cuma bahas beberapa tempat aja, bukan keseluruhan. Jadi informasi dalam map itu ya nggak mengenal keseluruhan gitu. Jadi mungkin untuk seri-seri yang lanjutnya kita harus tetap butuhkan volume 2 ini untuk tahu gimana letak geografisnya kayak gitu. Untuk plot ceritanya sendiri aku sih udah sangat suka banget. Udah masuk ke dalam kayak main problemnya gitu. Dan untuk plot hole mungkin kurang lebih nggak ada sih. Cuma mungkin ada satu sih concern saya. Masalah perburuan naga.
Ya, naga itu diburu ya, ceritanya seperti itu. Dan salah seorang empu itu di komik ini itu nggak suka sebenarnya pembantaian naga itu. Dia bilang itu patut dibanggakan atau malah patut disesalkan. Tapi ya, katanya yang menggelikan itu orang-orang suci yang mengutuk perburuan itu justru paling memburu hasilnya. Dan yang memburu hasilnya siapa? Sebenarnya empu itu sendiri, coy. Kenapa dia menginginkan naga? Berarti empu itu sendiri yang sebenarnya harus menerima karmanya juga berarti. Gimana menurut kalian? Karena empu yang ada di komik ini itu sebenarnya dia juga menginginkan jantung naga gitu. Jantung naga untuk dia tempa jadikan suatu pusaka yang hebat. Jadi yang sebenarnya kena karmanya ya nggak cuma orang-orang yang berburu naga, tapi ya Anda juga gitu. Anda juga yang menempa keris-keris yang pakai naga. Itu sepertinya lebih ironik sih. Dia ngomong ironisnya orang-orang yang menginginkan, padahal dia itu sebenarnya salah satu orang yang menginginkan hal tersebut gitu. Aku sebenarnya kesel. Kenapa kok barang naga itu nggak dia simpan aja, dia jaga gitu, atau dia kembalikan ke naga yang ada mungkin kalau ada sih. Ya mending jangan digunakan lah. Itu hal yang sakral gitu. Kenapa kok ditempa? Berarti Anda menginginkan kekuatan naga itu sendiri berarti. Anda harus menerima karmanya juga dong. Itu hasil pembunuhan soalnya. Gak boleh coy. Kalau naganya ikhlas ya mungkin ya. Tapi kan naganya ini diburu gitu. Sama aja kayak memperjualbelikan organ dalam manusia gitu kan ilegal coy. Kalau orangnya nggak willingly ingin memberikan ya, nggak donor gitu, nggak donor. Kalau orang itu diburu dan langsung diambil organnya terus dimanfaatkan orang lain kan ya harusnya dia yang kena karma kan, orang yang memanfaatkan organ tersebut. Itu analoginya ya, mungkin analoginya agak creepy tapi ya that's true. Jadi ya mungkin itu sih whole-nya, cuma satu itu aja, sekelebat itu aja yang jadi concernku. Cuma untuk yang lainnya it's okay. Tentang polisinya si Bayangkara, tentang villainnya burung gagak itu keren banget, aku suka. Sama backstory-nya yang dilema antara anggota Bayangkara yang dilatih oleh pendekar itu keren, aku suka banget. Itu backstory terkeren yang paling aku suka part di buku yang kedua ini. Gimana enggak gitu, seorang polisi ya Bayangkara pengen bunuh gurunya sendiri tapi kesempatan itu dicuri oleh penjahat yang lain. Itu ironik, cuma ya aku mengerti gitu, keren. Dendam si polisinya dan juga si villainnya, bahkan sampai mungkin si polisinya itu nggak terlalu bersedih gitu atas kematian si gurunya. Karena dia mati, mungkin dia yang dia sesali itu karena dia nggak membunuh ya, soalnya dibunuh orang lain. Mungkin bisa sampai kayak gitu ya, tapi lihat aja kelanjutan ceritanya. Oke. Ini cukup menarik yang di bab 2 ini. Oke, segitu aja. Mungkin ada kritik saran silakan komen di bawah, jangan sungkan-sungkan. Jangan lupa like dan subscribe juga, and see you next video di part yang selanjutnya, and bye.